Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak, buntu gitu cara mikirnya? Udah tahu ada yang nggak beres, tapi tetap aja kejebak di pola pikir yang sama. Nah, ini yang sering disebut pemikiran keliru. Bukan berarti bodoh ya, tapi lebih ke cara mikir yang nggak produktif, padahal mungkin kita udah pintar dan banyak informasi. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bedah bareng kutipan-kutipan dari buku Scott Adams, Loser Think, buat ngasih kamu senjata berpikir yang lebih oke. Misinya yaitu ngintip penjara pikiran yang mungkin lagi ngebatesin kamu, terus ya cari kuncinya bareng-bareng buat keluar. Betul. Dan itu bukan soal siapa yang benar atau salah secara mutlak ya. Tapi lebih ke gimana caranya kita bisa mikir lebih jernih gitu. Lebih efektif. Kita coba pinjam kacamata dari berbagai bidang nih. Mulai dari psikolog, insinyur, sampai pengusaha. Buat lihat gimana sih cara mereka memandang masalah. Anggap aja ini kayak lagi ngasah perkakas mental kita bareng-bareng lah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pemikiran keliru ini sebenarnya apa sih? Kayak yang tadi dibilang, ini bukan soal tingkat kecerdasan, lebih ke pola pikir yang nggak menghasilkan solusi atau malah bikin mentok. Contoh simpelnya mungkin konsep biaya hangus atau sunk cost. Pernah dengar kan? Ah iya, sangkos. Tahu kan, uang yang udah keluar mestinya nggak usah dipikirin lagi buat keputusan berikutnya. Tapi sering banget kita masih mikir, aduh sayang udah keluar duit segini, gitu kan? Nah, itu contoh bagus banget. Sering banget itu. Dan si penjara pikiran itu, ya semacam ilusi atau cara pandang yang nggak produktif. Yang bikin kita jadi nggak bisa lihat situasi dengan jelas atau ya bertindak rasional. Penulis buku ini bilang banyak banget orang, termasuk yang dianggap cerdas atau tokoh publik sekalipun, bisa kejebak di sini. Kenapa tuh bisa gitu? Seringkali karena kita terlalu nyaman dengan satu cara pandang aja. Kurang terpapar sama cara berpikir dari disiplin ilmu lain, gitu. Makanya, ngasih nama ke konsep ini, pemikiran keliru, penjara pikiran, itu langkah awal yang bagus. Jadi kita lebih gampang ngenalinnya, baik di diri sendiri maupun di orang lain. Bener juga ya, biar ada labelnya gitu jadi lebih sadar. Nah ngomongin soal kejebak, salah satu jebakan paling umum itu kayaknya terlalu percaya sama pakar ya, nggak sih? Iya. Kita kan sering banget ngandelin mereka. Tapi buku ini ngingetin buat hati-hati. Terutama kalau udah menyangkut bidang yang, wah, rumit dan banyak duitnya. Kayak keuangan gitu ya? Iya, keuangan. Atau contoh yang diangkat di buku ini, soal sains iklim. Ternyata, kesepakatan para pakar pun nggak selalu jaminan bener loh. Iya, ini poin penting banget. Skeptisisme yang sehat itu perlu. Contohnya gampang ditemui kok. Misal, penasihat keuangan yang ngotot banget nyaranin produk investasi A. Oke. Kita perlu kritis. Jangan-jangan insentif dia itu komisi gede dari produk A, bukan murni karena itu yang terbaik buat kamu, ya kan? Masuk akal. Ada udang di balik batu gitu Bisa ya. jadi. Atau contoh lain, model prediksi iklim yang super kompleks itu. Buku ini mempertanyakan, sejauh mana model itu murni sains, sejauh mana udah ada unsur persuasifnya, mengingat kompleksitasnya dan dana riset yang besar. Wow, oke. Bahkan hal sehari-hari kayak rekomendasi nutrisi. Ingat piramida makanan USDA yang dulu didukung semua pakar? Iya. Yang bawahnya karbohidrat banyak itu kan? Nah, sekarang banyak ahli gizi yang bilang itu keliru. Jadi, intinya bukan berarti kita nggak boleh percaya pakar sama sekali. Tentu nggak gitu. Tapi penting banget buat nggak nelen gitu aja. Coba lihat dari kacamata lain. Pinjem cara pikir disiplin ilmu lain. Wah, benar juga ya. Harus tetap kritis berarti. Oke. Nah, selain jebakan pakar, ada juga nih jebakan psikologis yang sering nggak kita sadari. Juga kita pinjam kacamata psikolog buat ngelihat ini. Salah satu yang paling sering kejadian kayaknya ilusi membaca pikiran. Haha, iya banget itu. Kita suka ngerasa tahu persis apa yang ada di kepala orang lain, padahal ya seringnya sih nebak anak buah manggis ya kan? Betul. Dan ini jadi sumber konflik banget. Apalagi di ranah politik. Gimana tuh contohnya? Kita seringkali memproyeksikan apa yang kita tahu atau kita pikir ke orang lain. Contoh yang diangkat di buku ini kan soal perdebatan niat politisi waktu pakai kata tertentu. Kata yang bisa punya konotasi negatif buat kelompok tertentu. Oke. Mereka yang tahu konotasi negatif itu langsung berasumsi si politisi juga tahu dan sengaja pakai. Sebaliknya, yang nggak tahu konotasinya berasumsi si politisi juga polos aja. Padahal? Padahal bisa jadi penjelasannya lebih sederhana.
Mungkin dia nggak tahu, atau ya keseleo lidah aja. Psikolog sering ngajarin buat bedain penjelasan yang biasa aja, mundane, sama yang luar biasa, extraordinary. Seringkali penjelasan yang paling biasa, itu yang paling mungkin terjadi. Occam's razor yang sederhana itu seringkali benar. Masuk akal. Jadi jangan buru-buru nuduh niat buruk ya. Oke. Terus gimana soal ego? Ini juga sering jadi sumber masalah kan? Ego kita sendiri atau ego orang lain? Nah, ini menarik nih. Buku ini ngajak kita lihat ego bukan sebagai diri kita yang harga mati, tapi lebih kayak, tombol volume yang bisa kita naik turunin sesuai kebutuhan. Tombol volume, maksudnya? Ya, percaya diri itu penting, jelas. Tapi kalau ketinggian volumenya, bisa jadi arogan dan nutup diri dari masukan. Oke. Sebaliknya, kalau kerendahan, jadi minder dan gak berani ngapa-ngapain. Mengelola ego ini penting. Caranya bisa macam-macam. Kayak afirmasi positif yang realistis. Oh, kayak bilang ke diri sendiri, aku bisa, gitu. Ya, tapi yang realistis ya. Terus latihan pernafasan buat nenangin diri pas lagi tegang. Bahkan postur tubuh yang lebih terbuka katanya bisa ngaruh loh. Wah, menarik ya. Postur tubuh bisa ngaruh ke ego. Bisa jadi. Oke. Jadi ego itu alat, bukan raja. Sip. Terus ada lagi nggak jebakan psikologis yang perlu diwaspadai? Ada lagi soal fokus ke hal negatif. Ini kayaknya udah agak bawaan otak kita ya. Maksudnya gimana? Ditambah lagi model bisnis media yang sering banget ngeberitain hal-hal buruk atau masalah. Coba aja kamu perhatiin lini masa media sosial atau berita utama. Pasti lebih banyak kabar negatifnya kan? Iya sih, bener juga. Berita buruk lebih laku kayaknya. Nah, ini bisa bahaya karena ngejebak kita di penjara pikiran yang isinya cuma pesimisme dan ketakutan melulu. Bener banget. Jadi gimana ngatasinnya? Masa kita harus tutup mata sama masalah gitu? Kan nggak mungkin juga. Bukan tutup mata juga, tapi lebih ke mengelola apa yang penulis sebut rak pikiran, mental kita. Rak pikiran, gimana tuh? Bayangin pikiran kita kayak rak buku. Kita perlu sadar buat ngisi rak itu dengan hal-hal positif juga, nggak cuma yang negatif melulu. Oke, menyeimbangkan isinya ya. Betul. Caranya, bisa dengan sengaja cari berita baik, fokus pada solusi bukan cuma masalahnya aja. Atau bahkan batasi paparan sama hal-hal negatif yang nggak perlu-perlu amat. Misalnya, iklan obat yang daftar efek sampingnya panjang banget bikin merinding. Atau nonton berita sedih terus-terusan. Iya juga ya. Paparan negatif ini kan bisa ningkatin hormon stres kayak kortisol, yang ujung-ujungnya nggak bagus buat kesehatan fisik dan mental kita. Ngelola rak pikiran. Oke, istilah yang bagus nih, aku suka. Nah, kalau tadi kita pinjam kacamata psikolog, gimana kalau kita coba cara pikir yang beda? Misalnya, dari insinyur atau pemimpin. Katanya mereka punya trik sendiri buat ngadepin masalah ya. Bisa banget. Insinyur, misalnya, itu dilatih buat misahin banget antara penyebab masalah sama solusi masalah. Misahin gimana tuh? Kejebak terus nanya, siapa nih yang salah? Siapa yang mulai duluan? Itu bisa jadi contoh pemikiran keliru. Yang malah bikin masalahnya nggak selesai-selesai. Fokusnya ke depan, ke solusi. Oh, jadi nggak perlu cari kambing hitam terus ya? Fokus ke solusinya aja. Oke. Betul. Mereka juga dilatih buat nggak gampang percaya sama ilusi satu variabel. Ilusi satu variabel, apa lagi tuh? Maksudnya, masalah yang kompleks kayak kenapa hasil pemilu bisa begitu, atau apa penyebab perubahan iklim, itu jarang banget penyebabnya cuma satu faktor tunggal. Tapi kan kita atau media sering banget nyederhanain jadi seolah-olah cuma gara-gara satu hal itu aja. Insinyur terlatih buat melihat interaksi banyak variabel. Nggak sesimpel itu biasanya. Oke, jadi lebih kompleks ya ngelihatnya. Itu cara pikir insinyur. Kalau pemimpin gimana? Apa bedanya? Pemimpin yang efektif, menurut buku ini ya, seringkali punya fokus yang sedikit beda. Mereka mungkin nggak terlalu pusing sama akurasi detail sampai ke koma-komanya, tapi lebih fokus ke arah kebenaran yang lebih besar. Gambaran besarnya gitu. Arah kebenaran, maksudnya? Ya, bergerak ke arah yang secara umum benar itu seringkali lebih penting daripada presisi angka di setiap langkah. Terutama buat keputusan strategis jangka panjang. Lebih penting arahnya benar dulu. Menarik. Jadi lebih ke gambaran besarnya ya, strategisnya. Terus ada lagi? Ada satu konsep lagi yang kuat banget dari cara pikir pemimpin ini, yaitu sistem versus tujuan.
Sistem versus tujuan, gimana tuh bedanya? Target penjualan Y, fokusnya di hasil akhir. Iya, benar. Nah, buku ini bilang, seringkali lebih efektif kalau kita fokus membangun sistem yang memungkinkan berbagai jalan menuju sukses terbuka. Sistem, maksudnya gimana tuh sistem? Contohnya dong biar kebayang. Contohnya kayak Thomas Edison. Dia nggak cuma fokus nemuin satu bola lampu aja kan, tapi dia bangun sistem laboratorium penelitian yang akhirnya menghasilkan ribuan penemuan lain. Sistemnya yang produktif. Oh, oke. Atau penulis buku ini sendiri yang membangun karirnya dengan nyoba berbagai hal. Jadi kartunis, penulis, pembicara, dia bangun tumpukan keahlian gitu. Terus melihat mana yang klik dan saling mendukung. Sistem ini ngasih kita fleksibilitas. Kalau satu jalan buntu, masih banyak jalan lain yang terbuka dari sistem yang kita bangun. Wah, jadi lebih adaptif ya. Betul. Ini bisa diterapin di karir, bisnis, bahkan mungkin di kebijakan publik. Misalnya, daripada langsung nerapin satu model layanan kesehatan nasional, mungkin lebih baik coba dulu beberapa model di daerah kecil. Lihat mana sistem yang paling jalan. Wah, konsep sistem versus tujuan ini keren banget. Jadi lebih fleksibel dan nggak gampang nyerah kalau satu target nggak kecapai ya. Oke deh, kita udah bahas jebakan pakar, psikologi, terus cara pikir insinyur dan pemimpin. Banyak banget nih insight-nya. Sekarang gimana caranya biar kita bisa mulai bergerak keluar dari penjara pikiran ini? Kadang kan udah tahu salah, tapi aduh susah banget buat mulai berubah. Kayak ada lemnya gitu. Nah, ini bagian pentingnya. Soal mulai bergerak. Ada konsep menarik dari pola pikir pengusaha yang disebut couch lock. Couch lock, kunci sofa. Haha, lucu namanya. Iya, kayak terkunci di sofa gitu. Rasanya males banget mau mulai ngerjain sesuatu. Entah itu tugas fisik kayak olahraga, atau tugas mental kayak nulis laporan. Pernah ngalamin kan? Haha, sering banget. Itu musuh bubuyutan kayaknya. Terus solusinya gimana dong kalau udah kena couch lock gitu? Solusinya sederhana, tapi ampuh. Ambil langkah mikro. Kecil banget. Langkah mikro, sekecil apa? Kalau kamu nggak bisa bangkit dari sofa buat lari pagi, coba gerakin satu jari kelingking dulu. Serius, sekecil itu. Hah, jari kelingking ngaruh gitu? Terus gerakin tangan, terus duduk, terus berdiri. Intinya, pecah tugas besar jadi langkah-langkah super kecil yang nggak terasa mengintimidasi. Terus bangun momentum dari sana. Ini berlaku buat tugas fisik maupun mental. Mau nulis buku, tulis satu kalimat dulu hari ini. Jangan mikirin satu bab. Langkah mikro. Oke, ini kayaknya praktis banget buat ngelawan rasa males mulai. Bener juga sih, kadang yang berat itu mulainya aja. Selain langkah mikro, ada lagi nggak tips praktis buat keluar dari penjara pikiran ini? Ada beberapa lagi yang disaranin buku ini. Pertama, coba kenali gravitasi budaya kamu. Gravitasi budaya, apaan tuh? Maksudnya, tekanan dari lingkungan sosial kita buat berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. Kadang kita ikut arus tanpa sadar. Sadari itu dulu. Oke, sadari pengaruh lingkungan ya. Kedua, berani aja mulai meskipun mungkin salah di awal. Asal resikonya aman ya. Jangan takut salah. Kesalahan itu guru terbaikan. Iya sih, belajar dari kesalahan. Ketiga, tetapkan prioritas yang jelas. Buku ini menekankan banget, kesehatan itu fondasi. Tidur cukup, makan bener, olahraga. Itu nomor satu. Kesehatan nomor satu, setuju. Kalau badan nggak fit, pikiran juga susah jernih ya. Banget. Terus, coba tahan diri buat nggak langsung bereaksi sama informasi baru atau berita heboh. Terapkan apa yang disebut aturan 48 jam. Kasih jeda waktu buat informasi itu mengendap. Cari konteks tambahan, baru bentuk opini atau ambil tindakan. Aturan 48 jam, oke, biar nggak gampang kepancing emosi ya. Sip-sip. Sadari juga kalau kita ini seringkali nggak rasional kok. Dan itu wajar. Manusia memang begitu, akui aja. Iya juga sih, kadang emosi duluan. Satu lagi yang menarik, ubah tindakan fisik buat mengubah pikiran. Kalau lagi suntuk atau buntu, coba paksa diri buat olahraga sebentar, jalan kaki, atau sekedar peregangan. Perubahan fisik seringkali bisa mengguncang pola pikir kita yang lagi macet. Oh, kayak state change gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dan terakhir, kalau menilai orang lain atau diri sendiri juga, coba fokus pada respons mereka terhadap kesalahan, bukan cuma pada kesalahannya aja. Orang yang bisa belajar dari kesalahan itu lebih berharga daripada orang yang nggak pernah salah, karena mungkin, ya, nggak pernah nyoba hal baru. Wow, banyak banget tips praktisnya ya. Mulai dari langkah mikro, prioritas kesehatan, aturan 48 jam, sampai ubah fisik buat ubah pikiran. Mantap nih.
Nah, kadang kan kita nggak cuma pengen bantu diri sendiri, tapi juga pengen bantu temen atau keluarga yang kita lihat kayaknya, kejebak di penjara pikiran mereka. Ada saran nggak soal ini? Tapi caranya halus gitu, tanpa kesannya menggurui atau nyerang. Kan susah tuh. Ini memang tricky banget. Kuncinya, menurut buku ini, bukan menyerang keyakinan mereka secara frontal. Itu biasanya malah bikin mereka makin defensif. Iya, malah ngunci diri ya mereka. Betul. Tujuannya lebih ke melemahkan fondasi keyakinan mereka yang mungkin keliru itu secara perlahan, biar mereka mulai mempertanyakan sendiri gitu. Melemahkan fondasi, gimana tuh caranya? Kayak main Jenga gitu. Haha, bisa jadi. Ada beberapa teknik halus yang bisa dicoba. Misalnya pakai pertanyaan ajaib. Pertanyaan ajaib. Apa tuh? Tanya mereka gini, coba sebutin satu hal spesifik yang kamu pikir saya yakini padahal sebenarnya enggak. Ini seringkali bisa ngebongkar asumsi atau kesalahpahaman mendasar di antara kalian, bikin mereka mikir ulang soal persepsi mereka tentang kamu. Oh, oke. Biar clear dulu ya asumsinya. Terus, kalau mereka nyerang pakai rantetan argumen yang kedengeran lemah semua, penulis nyebutnya daftar cucian argumen, tunjukin aja polanya. Bilang aja, kok argumennya banyak tapi rasanya nggak ada yang benar-benar kuat ya? Itu bisa bikin mereka sadar juga. Menarik. Terus? Bisa juga lakukan pacing. Setujui dulu poin-poin kecil yang memang kamu setuju. Buat bangun hubungan baik dulu. Cari kesamaan. Baru setelah itu, masuk ke area disagreement. Oh, cari titik temu dulu ya. Iya. Dan kalau mereka mulai membaca pikiran kamu atau orang lain, pasti dia mikir begini. Oh, kamu kan maunya gitu. Tunjukin aja dengan sopan. Yakin kamu tahu isi pikiran dia? Atau, loh, kok kamu tahu aku mikir gitu? Itu bisa bikin mereka berhenti berasumsi. Oke, jadi lebih ke ngajak mikir bareng ya, bukan debat kusir atau adu argumen. Tepat sekali. Tujuannya kan membantu mereka menemukan jalan keluar sendiri, bukan memaksa mereka ikut jalan kita. Lebih ke memfasilitasi. Sip, sip, paham. Jadi kalau kita tarik benang merah nih dari obrolan panjang kita ini ya, intinya berpikir produktif dan jernih itu bukan bakat lahir ya, tapi lebih ke keterampilan. Sesuatu yang bisa banget kita latih dan asah. Betul sekali. Keterampilan. Salah satu caranya dengan pinjem kacamata atau cara pandang dari berbagai bidang ilmu tadi. Psikologi, teknik, bisnis, sejarah. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal nunjuk pemikiran keliru di orang lain aja, tapi justru buat ngaca ke diri sendiri dulu. Iya nggak sih? Setuju banget. Itu yang paling susah tapi paling penting. Ngaca ke diri sendiri. Perjalanan keluar dari penjara pikiran itu yang mulainya dari kesadaran diri, self-awareness. Dengan alat-alat atau cara berpikir yang kita bahas tadi. Dari ngenalin jebakan psikologis, belajar dari insinyur dan pemimpin, sampai ngambil langkah mikro ala pengusaha, semoga kita semua, termasuk kamu yang denger ini, jadi merasa lebih siap. Lebih siap buat navigasi dunia informasi yang makin kompleks ini dengan kepala lebih dingin dan pikiran lebih tajam. Penjara pikiran yang kita obrolin tadi, entah itu ilusi baca pikiran, fokus negatif, takut salah atau yang lainnya, ada nggak sih yang kamu kenali di cara berpikir kamu sehari-hari? Jujur aja sama diri sendiri. Dan kalau ada, kira-kira apa langkah mikro paling kecil, paling gampang, yang bisa kamu ambil hari ini juga buat mulai nantang dinding itu? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.